kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal. Salam ta'zim tak lupa kami sampaikan terkhusus kepada orang tua kita, pengayom kita, peneduh hati kita, Bapak Wali Kota Cilegon. Kita doakan semoga Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada Ketua DPRD Cilegon yang insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat afiah, diberkahkan kehidupan dunia wal akhirah, dan insyaallah mudah-mudahan jabatannya juga menjadi tambahan amalan ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal. Wabil khusus kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ittihad, betul, Al-Ittihadiyah, ya insyaallah mudah-mudahan sebagaimana mereka menjaga rumah Allah, Allah jaga mereka dunia wal akhirah. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hasana bi Muhammadin wa an qadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Shalla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alikal adhari ma'dini sirrikal asma' fahum sufunun najati himana. Labbaik ya Rasulullah, labbaik ya Nurullah, labbaik ya Habiballah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah dari mulai pagi sampai menjelang siang hari ini dengan segala bentuk kemuliaan serta nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang, yang insyaallah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampunin sama Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita di pagi hari ini kecuali ungkapan syukur kita kepada Allah dengan mengucap ampunan Allah yang paling ditunggu bagi setiap hamba. Saya mau tanya lagi, kira-kira yang datang ke sini bawa dosa apa enggak? Banyak apa dikit? Duit bawa duit? Banyakan mana duit sama dosa? Sadar, jujur, enggak bohong. Alhamdulillah. Cuman orang Cilegon banyak dosa, alhamdulillah. Orang di mana-mana mah banyak dosa mah astagfirullah. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 Sya'ban. Telah masuk tanggal 14 malam ini ya. 14 malam ini maghrib berubah menjadi tanggal 15. Berarti Habib Umar bin Hafid guru kami, Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, beliau mengatakan
Orang yang menghidupkan bulan Sya'ban sebelum datangnya di pertengahan, sebelum kita mulai baca Yasin 3 kali nanti nih, apa kata Habib Umar? Orang yang menghidupkan tanggal 14 dengan ibadah kepada Allah, maka niscaya apa yang nanti kita baca pasti akan diterima oleh Allah. Coba bisa kebayang, ini hari kita udah mulai nih dengan awalan kebaikan. Jangan sampai pulang dari sini yang nggak baik. Hubungan sama Allah udah tentu baik. Alhamdulillah, nih hari kita lagi disebut sama malaikatnya Allah. Ini hari kita lagi digosipin sama malaikat Allah. Nih ada satu fulan, wahai malaikatku, ini hambaku sedang apa? Allah maha tahu, tapi Allah berhak bertanya kepada malaikat, karena malaikat ada tugasnya masing-masing. Ditanyakan, wahai malaikatku, nih orang Cilegon ngumpul di Masjid Al-Ittihadiyah ngapain? Minta, ya Allah, satu, minta dijauhkan dari siksa api neraka. Betul apa enggak? Ada di sini orang yang doa, ya Allah, cita-cita saya pengen banget masuk ke dalam neraka. Kata Allah, memang dia telah lihat bagaimana nerakaku? Belum ya Allah. Seandainya dia tahu, demi Allah, mereka tidak akan keluar dari majlis tersebut sebelum engkau ampuni dan engkau terima taubatnya ya Allah. Lalu apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan masuk ke dalam syurgamu ya Allah. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga? Nanti habis ini kita bahas ya. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, apakah dia telah melihat bagaimana nikmat surgaku? Belum ya Allah. Bagaimana seandainya dia tahu? Wahai Rabbi, seandainya Allah memberikan umur atau ruh 1000 ruh Allah titipkan kepada jasadnya, setiap ruh dicabut sampai 1000 habis, mereka tidak akan keluar dari majlis sehingga Allah menerima mereka masuk ke dalam syurganya Allah. Alhamdulillah. Nah, Allah ciptain kita fungsinya buat apa? Allah abadikan di dalam Al-Quran, tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Allah minta kita cuman buat ibadah. Berat apa enggak? Berat apa enggak? Berat, Bib. Orang lagi enak tidur disuruh bangun sholat subuh. Betul? Ini teguran Allah, padahal Allah mau ngasih kita hadiah besar. Contoh, di sini ada Bapak Wali, Pak Wali Kota datang ke sini, wallah, karena menghormati, karena beliau seseorang yang tahu betul bagaimana membalas budi. Beliau tahu bagaimana saat menerima undangan adalah hukumnya wajib. Saya ngomong sama Pak Wali kayak begini, jujur demi Allah, setiap saya ceramah yang ada Pak Wali Kota cuman Banjarmasin amat di sini berarti. Setiap wali kota yang diundang wali kota nggak pernah hadir. Apalagi ketua DPRD-nya. Alhamdulillah semuanya kumpul di sini. Senang apa nggak ngelihat yang begini? Semua ini adalah rahmat dari Allah. Pak Wali Allah izinkan buat datang ke sini. Maaf, Pak Wali tahu-tahu ngomong, wahai jamaah semua, besok sholat subuh, saya sholat subuh di Masjid Al-Ittihadiyah. Yang pertama datang insya Allah dapat 100.000. Soft pertama 100.000. Kira-kira penuh nggak di masjid? Emang bloon. Padahal janji Allah lebih besar daripada 100. Tapi memang manusia nggak pernah puas. Seandainya rahmat Allah diturunkan, dipandang oleh setiap hamba, makanya kita lagi banyak dosa, banyak banget dosanya. Maka rahmat Allah begitu turun waktu subuh kita nggak lihat. Kenapa? Kalau kena lihat mati kita. Kaget. Betapa banyaknya malaikat turun ke bumi membawa rahmat Allah. Orang yang masuk ke masjid disiram rahmatnya Allah. Bukan amin, jalanin, saya nggak ngedoain. Ini buat yang laki. Pak, anak muda. Tadi saya ngelihat panitianya anak muda ya. Giliran PHBI tampil ke depan. Giliran subuh, betul nggak? Ya kita mah fair-fairan aja. Anak muda kan, Bib tenang, umur kita masih muda lah. Yang muda mati, yang tua, yang di dalam kandungan,
Yang baru keluar mati. Mati apa meninggal? Mati apa meninggal? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, nggak ada wa meninggali. Coba lihat Bu, ada pesan dari Imam Syafi'i Bu. Ini tugasnya Ibu. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau melihat seorang laki-laki yang sholat subuhnya di dalam rumah, suruh ganti pakaiannya dengan pakaian wanita. Paham ya Bu? Besok subuh suami sholatnya di rumah, apalagi yang nggak sholat. Begitu dia keluar rumah pakai celana, suruh ganti. Pak, maaf, kata Imam Syafi'i, bapak suruh ganti pakai daster. Setuju ya? Setuju ya? Itu tugas ibu. Kenapa? Laki-laki yang sholat subuhnya di dalam masjid, pulangnya rezekinya Allah lebihin daripada yang kemarin. Jalanin, gua nggak ngedoain. Besok penuhin masjidnya. Ini kalau acara begini orangnya penuh, bukan main. Apa selalu harus subuh ada snacknya? Ini boleh nih, PR banget nih buat TKM masjid nih. Jadi sholat subuh harus ada snack biar penuh masjidnya. Mudah-mudahan besok sholat subuh mulai penuh. Insya Allah. Allah cuman minta kita ibadah. Allah nggak minta, wahai hambaku setoran tiap bulan 1 miliar ya. Enggak. Kita 2,5% bayar zakat aja masih ngakalin. Betul nggak? Sekarang modelnya banyak nih. Buat TKM masjid juga harus tahu, Pak Wali, Pak Ketua DPRD mesti tahu. Orang sekarang bayar zakat ini pakai adu pinter. Contoh, saya punya utang. Ketua DKM mana? Saya kalau Pak Wali nggak berani. Kalau Pak Wali urusannya bisa di blacklist nantinya. Saya punya utang sama Bapak DKM. Atau enggak, jangan deh, Bapak DKM punya utang sama saya, gitu aja dah. Ini biar nggak salah paham. Bapak DKM punya utang sama saya. Contoh 1 juta. Saat zakat, saya wajib keluar zakat gak? Wajib gak? Wajib. Karena pernah mengutangkan, berarti rezekinya Allah kasih lebih. Dan rezekinya ngendep 1 tahun. Karena Bapak DKM punya utang sama saya bayar zakat, saya kasih kepada DKM. Pak, maaf, ini saya ngeluarin zakat. Pak DKM punya utang 1 juta sama saya. Punya utang berapa? Saya ngeluarin zakat 1 juta. Saya kasih Bapak DKM terima akad. Ini yang terjadi nih Pak DKM sekarang. Begitu saya udah di akad, terus saya bilang, Pak, Bapak kan punya utang sama saya 1 juta. Itu duit balik lagi ke saya. Ini sekarang terjadi. Na'udzubillahi min. Seandainya, maaf, wallahi, seandainya orang yang betul bayar zakat di Indonesia segini besar dari Sabang sampai Merauke, wallahi nggak ada lagi yang kelaparan. Bayar zakatnya benar, nggak bakal ada yang kelaparan, semuanya kenyang, insya. Ini sekarang modelnya. Kita cuma minta, Allah minta kita ibadah, 1 ibadah aja. Tapi kita minta sama Allah banyaknya setengah mati. Kita nuntut lagi. Yang pertama doa kita, klasmen ada 3, klasmen sementara. Yang doa pertama apa yang kita minta sama Allah? Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak. Betul? Betul doanya begitu? Mau rezeki banyak? Buat apa? Apa? Buat ibadah. Terus? Buat apa? Haji. Terus? Hah? Umroh. Buat bagi-bagi sedekah. Karena duitnya Allah, otaknya baik. Karena duitnya nggak ada, angan-angannya baik. Buat sedekah, ibadah, haji, umroh. Karena uangnya nggak ada. Tapi kalau sudah ada uangnya beda lagi. Betul Pak Wali? Betul nggak? Perempuan duit banyak skincare dikumpulin.
Laki duit banyak, kawin deui. Betul tak? Lah, emang apa Bu? Emang bapak nggak boleh kawin lagi? Nggak boleh? Mana dalilnya? Ini gue seru kalau yang begini nih. Bu, saya mau tanya, bapak nggak boleh? Kawin lagi nggak boleh? Pak, saya tanya sama bapak. Bapak pernah nggak buka puasa jalan nyari kelapa? Es kelapa? Yang dicari kelapa muda, kelapa tua? Kenapa yang dicari kelapa muda? Kenapa yang dicari kelapa muda? Seger and kenyal-kenyal. Ibu pernah ke pasar, bikin kari pernah. Yang dicari kelapa tua, kelapa muda? Tua. Emang ada santannya kalau muda? Bisa dipesan. Tua apa muda? Kenapa yang dicari tua? Tuh. Ibu aja nyarinya yang tua. Lihat laki-laki makin tua makin jadi Bu. Maaf, sholat 5 waktu ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Ada ayatnya. Perintah kita sholat ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Puasa ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Ada. Musyawarah ayatnya ada nggak dalam Al-Quran? Sedekah ada nggak ayatnya? Nikah 2, 3, 4 ada nggak ayatnya dalam Al-Quran? Lo bilang nggak ada, kafir. Karena mendustakan ayat Allah kan nggak boleh. Ada nggak? Kalau Allah aja mengizinkan, urusan ibu nggak ngizinin apa? Bu, maaf. Ibu maaf. Pak, saya belain Bapak. Saya ngelihat muka-muka Bapak ini penuh dengan tekanan Pak. Bu, dalam rumah tangga ada nggak ibadahnya? Ibu bikinin kopi ibadah bukan? Kalau pakai senyuman, kalau ikhlas ibadah. Kalau cuman sehari cuman begitu aja nggak ibadah. Nggak dihitung ibadah, apalagi nganterin kopi campur goyangan Pak. Tangannya kan ngaduk, suudon aja. Di dalam rumah tangga pun ada ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, zakat, pergi haji jika mampu, bukan. Urusan sama Allah wajib baik, urusan sama manusia juga harus baik. Hablum minallahnya baik, hablum minan nasi juga harus baik. Ada Al-Imam Ghazali radhiyallahu anhu waradahu. Beliau mengatakan di salah satu kitab sirahnya, ada orang dikasih umur 1000 tahun. Dikasih umur 1000. Dari mulai dia balik sampai akhir umur hidupnya ibadah. Sunnahnya dijalanin, wajibnya dijalanin, semuanya dijalanin. Gak ada satupun ibadah yang tertinggal. Allah kasih bonus. Malaikat pencatat nama-nama orang penghuni surga diturunkan oleh Allah ke bumi. Lalu saat itu orang yang ahli ibadah ngelihat, kalau kita ngelihat orang baru kan nanya, tinggal di mana, bapak siapa, kan begitu ya. Ini malaikat ditanya sama orang yang ahli ibadah, Tuhan siapa? Saya malaikat Allah yang tugas saya mencatat nama-nama penghuni surganya Allah. Ya Allah, coba dilihat di dalam buku, pasti ada nama saya. Dibuka 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar sampai akhir nggak ada namanya. Disuruh ulang lagi, dilihat lagi, nggak ada namanya. Bukan penghuni surga. Lalu Allah mengatakan, wahai malaikatku sampaikan kepadanya. Begitu disampaikan, wahai hamba Allah, kenapa namamu nggak ada di dalam buku ini? Sedangkan kau adalah orang yang ahli di dalam beribadah. Hubunganmu kepada Allah baik, tapi hubunganmu kepada manusia tidak baik, maka amal ibadahmu tidak dicatat di hadapan Allah. Makanya kita kalau sholat Pak, mau 1000 rakaat sampai jidat pindah ke belakang, jujur sama tetangga gedekan percuma. Kadang tetangga baru beli pasir sama semen, lu yang tempel koyo. Tetangga beli motor, lu yang kejang-kejang. Ibu Junedi datang pakai emas banyak, diomongin 2 bulan berturut-turut. Jangan, nggak boleh.
Imam Syafi'i udah ngajarin kita juga. Ada satu murid nanya, wahai Imam, ada dua orang tingkah lakunya berbeda. Yang satu ahli ibadah tapi kelakuannya buruk. Ada orang yang nggak ibadah tapi kelakuannya baik. Di antara kedua mana yang paling baik? Saya tanya sama orang-orang yang ada di Cilegon. Orang ibadah tapi kelakuan nggak baik. Tapi orang nggak ibadah kelakuannya baik. Di antara kedua mana yang paling baik? Hah? Yang nomor 2. Gue mau ngomong gue takut. Pak Wali paham kan? Untung udah nggak masanya. Ada yang bilang nomor 2, nggak ibadah, kelakuan. Ada nggak yang bilang ibadah tapi kelakuan nggak baik? Imam Syafi'i jawab apa? Dua-duanya baik. Kedua-duanya baik. Kenapa? Orang yang ibadah mudah-mudahan Allah berikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang berkelakuan baik. Orang yang belum ibadah dengan kelakuan baiknya Allah mudah-mudahan diberikan hidayah sehingga dia menjadi orang yang ahli ibadah. Yang bahaya yang ketiga kata Imam Syafi'i. Yang ketiga apa? Orang lebih pandai menilai orang lain dibanding dia harus menilai dirinya sendiri. Ini yang bahaya. Makanya kita kan punya kaca tuh di rumah. Ada nggak kaca? Pernah ngobrol nggak sama yang di kaca? Yang pertama kan kita selalu minta rezeki ya. Rezeki banyak, betul ya? Allahumma deh, ini hari doa kita dikabulin. Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak. Buka kamar ketiban duit. Kaget tak? Kena jantung, mati. Manfaat rezekinya. Gak bakal manfaat, mintanya apa? Ya Allah berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ya Rabbal. Doa yang kedua yang kita minta apa? Hah? Ya Allah panjangkan umur kami. Betul? Mau panjang umur? Yang lain mati lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, kain kafan sendiri, ngegelinding sendiri, nguruk sendiri mau? Hati-hati salah doa bahaya. Makanya Bu, Pak kalau minta ya Allah jangan, ya Allah berikan hamba kesabaran. Jangan pada minta sabar. Jangan, ujiannya bakal lebih gede daripada yang kemarin. Jangan pernah minta ya Allah tambahkan hamba kesabaran. Jangan, ujiannya bakal lebih daripada yang kemarin. Ada satu sahabat Nabi, badannya gede, perang Badar ikut, perang Uhud ikut, sholat di belakang Nabi, badannya keker gede. 3 bulan Nabi nggak ketemu. Ditanya, wahai sahabatku ngeliat gak orang yang biasa sholat sama saya di belakang saya nih? Apa kata sahabat? Oh sakit ya Rasulullah. Kenapa? Entah ya Rasulullah. Didatengin ziarah Nabi, datang ke rumahnya, dilihat kulit sama tulang doang, badannya habis. Dia tanya, wahai sahabatku, apa yang membuatmu seperti ini? Apa jawaban sahabat? Aku berdoa kepada Allah, wahai Rasulullah, seandainya ya Rabb engkau azab aku di akhirat, jangan ya Rabb, jangan kau azab aku di akhirat, azab aku di dunia sehingga aku masuk dalam keadaan tanpa membawa azab kembali. Apa kata Nabi? Salah. Siapa yang bisa menerima azab Allah? Siapa yang bisa menanggung azab Allah? Maka diajarkan oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Tuh mintanya apa? Ya Allah panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini doanya, amin gitu. Alah amin aja kudu disuruh. Doa yang ketiga apa? Klasmen sementara. Apa sih yang kita minta? Yang ketiga doa kita paling sering. Ya Allah masukkan kami ke dalam surga. Betul? Betul? Mau masuk surga? Saya tanya sekali lagi, mau masuk surga? Emang model kayak kita begini pantas? Maaf saya cuma nanya. Saya nanya doang. Subuh jam 7 ama suami jahat, kalau ngomong melotot-melotot,
Suami nyari rezeki au dari mana? Mau halal, mau haram, mau syubhat, main jejelin aja ke anak bini. Banyakan nongkrong sama ibadah. Maaf saya tanya lagi, model kayak kita emang kumpul di dalam sorga pantas? Cipede banget lu insya Allah. Ada lagi yang lebih parah. Nabi turun Isra Mi'raj, Nabi gak makan 3 hari. Sujud Nabi, nangis Nabi, matanya sampai bengkak. Ditanya sama Siti Fatimah, ya Rasulullah, apa yang membuatmu enggan makan? Saja engkau ibadah. Apa jawaban Nabi? Aku diperlihatkan surga dan neraka. Yang aku lihat di dalam neraka banyaknya dia rasah lu. Paling banyak siapa? Banyak siapa? Wadon. Cekek lu. Dibanting, diinjek, ini sieun aing mah. Orang Cilegon doang dibilang perempuan paling banyak di neraka, dia ketawa, hahaha. Lu kenapa? Udah biasa. Pengen banget masuk neraka. Ibu mau masuk surga nggak? Ngimpi. Nih lihat orang-orang ahli surga nih, laki-laki tuh lihat. Bu, maaf, ibu mau kelakuan kayak gimana pun sama suami, sabodo teing aing mah. Tenang Pak, istri nggak mau ngurusin bapak, tenang. Istri nggak mau masakin buat bapak, tenang. Nggak mau nemenin bapak, tenang. Saat istri berpaling kepada suami, Allah ciptain bidadari dan dia bilang, wahai Rabbi, serahkan suaminya kepada saya. Ini istri nggak bisa ngurus, biar saya yang ngurus. Gak peduli sama lu mah. Tahu bidadari nggak lu? Pernah tahu bidadari? Mau lihat bidadari? Nengok deh kanan kiri. Cie. Tuh perempuan tuh abis dibanting, diangkat lagi, wah senang dia. Senang karena kenapa? Syahwatnya di telinga. Jadi kalau dipuji-puji dikit senang Pak. Bu, saya cerita bidadari sedikit boleh? Satu iler, saya nggak ngomongin bidadarinya deh, iler bidadari turun ke bumi, netes 1 tetes. Ini kan pohon enteng ya, lu kayak gue pengen ketiban pohon beringin. Gue kaget sama teriakan lu PA. Bu, iler bidadari turun setetes ke bumi, wanginya satu bumi. Beda nggak sama iler bini lu? Pilih mana? Bidadari apa dia? Tuh, tuh hati yang ngomong tuh, bidadari bib. Kenapa? Hati-hati sama suami-suami yang punya jenggot. Hati-hati, Nabi bilang apa? 1 helai rambut nih, jenggot, 1 helai jenggot, itu 1 bidadari yang sedang bergelantungan, Bu. Awas Pak, besok yang punya jenggot pada botak semuanya. Lagi tidur main dikerok aja. Enak aja lu pada gelayutan, gua aja kagak pernah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan ibadah kita banyak, tapi saya ambil hikmah daripada Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Saat Nabi sampai ke Sidratil Muntaha, Nabi Isra Mi'raj yang dibawa 2 Pak Bu. Yang dibawa 2, yang pertama adalah iman, yang dibawa iman, yang kedua adalah akhlak. Iman dan kita tahu saat Nabi naik, Allah memerintahkan malaikat Jibril membedah dulu tuh, betul ya? Disiram dengan iman, dengan keimanan yang luar biasa. Ada hati rahmatnya dibuang sama malaikat Jibril, ada hati rahmah yang dibuang. Sepakat para alim ulama, hati rahmah apa yang dibuang oleh malaikat Jibril? Ternyata hati rahmat untuk iblis. Tahu iblis? Oh, lu kenal? Sahabat karib ya.
Gampang banget mancingnya ya. Ibu kenal nggak sama iblis? Dia belaga loh. Yang namanya dibuang hati rahmat buat iblis. Sepakat para alim ulama mengatakan, jika hati rahmat tersebut masih ada di dalam hati Nabi, jika iblis di yaumil qiyamah meminta syafaat kepada Nabi, maka iblis akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh lihat Nabi Muhammad sayangnya sama makhluk luar biasa. Saat Nabi naik, yang dibawa akhlak, iman dan akhlak dibawa. Begitu malaikat Jibril meninggalkan Nabi, mundur satu langkah, Nabi bilang, ya Jibril, ayo ikut saya, temenin saya berjumpa dengan Allah. Selama di bumi engkau temanin saya, masa sekarang udah sampai depan pintunya Allah kamu nggak mau nemenin saya? Apa jawaban malaikat Jibril? Ya Rasulullah, jika satu langkah lagi kaki saya maju, maka hancur jasad saya ya Rasulullah. Bukankah kau diciptakan dari cahaya? Iya ya Rasulullah, tapi bukan aku diciptakan dari cahayanya Allah. Bagaimana denganku? Kata Nabi, engkau diciptakan dari sebagian cahayanya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, Bib, ini bisa bahaya nih kalau Habib ngomong begini. Nabi Muhammad diciptain dari sebagian cahaya Allah. Baik, kita lihat. Pernah nggak dengar Nabi Muhammad kalau jalan di siang hari ada awan yang ngikutin? Pernah dengar ya? Dan itu awan nggak pernah tersingkir. Ini awan ngikutin. Oh, itu jadi payung, Bib. Takut Nabi kepanasan? Enggak. Takut Nabinya hitam? Enggak. Apa katanya Nabi? Jika awan ini tersingkir, maka aku berhadapan langsung dengan matahari. Wallahi, matahari akan hancur, tidak tahan dengan cahayaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya dialingin biar nggak ketemu matahari. Saat Nabi mau masuk, Nabi melangkahkan kaki, Nabi keingetan peristiwa Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Nabi Musa saat naik ke atas bukit Tursina diabadikan dalam Al-Quran. Ya Musa, tahan dulu, buka sandalmu. Bukit ini akan menjadi suci karena perjumpaan zatku dengan dirimu. Nabi Musa naik ke atas bukit di bumi, suruh buka sandal. Apalagi Nabi yang udah sampai di depan pintunya Allah, sudah sampai di arsy Allah. Nabi Muhammad tunduk, buka sandal. Allah jawab, ya Muhammad, jangan kau buka sandalmu wahai kekasihku, injak-injak arsku ini, karena ars ini minta keberkahan daripada kakimu. Sallu ala Nabi Muhammad. Beda antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, beda. Saat begitu Nabi Muhammad masuk, Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah. Dijawab langsung sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Tuh lihat, Allah langsung sanjung Nabi di hadapan Nabi. Engkau dilimpahkan rahmat, kasih sayangku, keberkahanku, aku limpahkan kepadamu ya Muhammad. Nabi Muhammad terus GR gitu, kepedean. Tuh lihat, Allah sanjung gua gitu. Ibu disanjung begitu dikit sama suami, yang kamu kok kurus, wah loncat. Lu juga bang kalau lagi digituin, abang mah gagah sekarang. Ya, percuma, ujung-ujungnya pinjam 100 biar enggak silaturahmi putus. Kita kalau disanjung sama orang pasti ujungnya ada. Tapi Allah menyanjung Nabi, Nabi jawab lagi. Nabi tahu dia seorang hamba. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Tuh lihat, Nabi luar biasa. Malaikat berdiri semuanya menyanjung, memuliakan, mengagungkan Nabi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Malaikat nyaksiin langsung perjumpaan antara Allah dengan Nabi. Semuanya nunggu di depan pintu arsy Allah. Saat Nabi turun, nah kita tahu nih dari 50 sampai 5 waktu. Sampai Nabi mengatakan orang yang menjalankan sholat 5 waktu, pahalanya sama tertulis sebagaimana mereka menjalankan ibadah 50 waktu. Ini kita nih. Kalau masalah ibadah banyak, bukan hanya sekedar sholat. Bu, ibu boleh milikin surga di bawah telapak kaki.
Betul? Surga ada di bawah telapak kaki siapa? Bapak punya nggak? Nggak ada Pak. Sedih amat lu ya. Tapi itu dulu kayaknya Pak. Yang namanya perempuan surga di bawah telapak kaki itu dulu. Yang sekarang kayaknya nggak ada. Orang-orang tua kita dulu iya surga di bawah telapak kaki. Kenapa? Ngurusin anak ikhlas. Mau ngasih makan repot dulu. Keluarin sepeda. Tuh Pak, ingat gak Pak? Kita disuapin sama orang tua kita, Bapak ingat? Ingat gak? Dulu dikeluarin tuh sepeda roda 3 namanya Family. Ingat gak? Itu kalau dipencet lole kan gitu ya? Itu dikasih makanannya sop, ayam goreng, kalau enggak telur ceplok sama kecap. Betul? Sambil dibawa ini nih, dibawa kemana-mana. Kita nih, maaf Bu, sekarang ibu kalau ngasih makan anak pakai sepeda apa pakai handphone? Hah? Sepeda apa handphone? Mau makan dikasih, ibu lagi ngobrol nih sama teman, anak rewel, dikasih permen apa dikasih duit apa dikasih handphone? Handphone. Ibu lagi ngobrol di handphone, anak rewel, dikasih apa? Handphone. Ibu lagi ngobrol sama bapak, anak ngerengek lagi, nangis mulu, dikasih apa? Oh. Kenapa sih apa-apa handphone? Kenapa Bu? Biar apa itu anak? Biar diam, biar anteng. Saya kasih amalan buat anak anteng, mau apa enggak? Cekek. Mana ada anak kecil anteng PA? Gak ada. Kalau ada anak kecil anteng bawa ke psikiater, pasti ada gangguan kejiwaan. Jujur anak kecil diem aja, ketelek karet kali. Gak ada anak kecil anteng, khususnya buat DKM masjid nih. Ada DKM masjid minta maaf kalau ada anak kecil sholat di sini lari-larian, jangan diusir, jangan disentil, jangan digebuk, jangan pulang keluar, jangan, gak boleh. Maaf. Kenapa? Anak kecil itu mungkin rumahnya sempit, ngelihat di masjid gede dia lari sana lari sini, wajar, namanya juga anak kecil. Yang penting kan nggak bawa bola main dalam, nggak main futsal, nggak pakai sepeda main ke dalam. Kenapa? Ada satu perkataan Imam Ghazali, beliau mengatakan jika suara di masjid sudah tidak terdengar suara anak-anak, akan jadi musibah besar. Tidak lagi akan ada yang memakmurkan masjid nantinya, sepi masjidnya. Ya, lagi kalau anak kecil bercanda kan wajar. Sisihin aja lah tuh berapa soft, biar dia kumpulin aja tuh anak-anak. Dia mau biarin aja, biarin. Ya kan kalau aki-aki kan udah punya akal. Kan nggak mungkin juga kalau aki-aki masih bercanda aja. Lo kebayang nggak soft pertama aki-aki, imam ruku, isengnya aki tendang aja kan lucu juga. Lagi aki-aki goyang sono kan nggak pantas. Paham ya? Biarin, insya Allah mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh. Bu, jauhin anak kita dari handphone. Saya jujur Bu, saya ini yang saya lagi kampanyekan, jauhkan anak kita dari handphone. Kenapa? Orang tua nggak bakal dianggap lagi sama anak. Demi Allah nggak bakal dianggap. Ibu mau ngasih nasihat, bapak ngasih nasihat, bodoh amat, masuk kuping kanan keluar kiri. Kalau handphone masih ada, alhamdulillah. Kalau dulu surga dikatakan ada di kaki orang, di telapak kaki orang. Kalau sekarang ada di ujung kuota. Kuota beak, anak sekarat. Betul apa enggak? Nah ini hati-hati Bu, Pak, saya punya anak Fagih, umur 8 tahun. Kalau ibu bapak pernah nonton Air Mata di Ujung Sejadah, Baskara itu anak saya. Itu anak saya. Sampai detik ini handphone dia nggak pernah pegang.
Saya paling marah kalau ngelihat anak saya megang handphone. Saya ambil, saya banting Pak Wali. Jujur Pak Wali, biarin rugi-rugi dikit dah. Tapi jangan tiap hari. Pusing aing lo, yuk. Sampai sekarang kalau dia megang handphone saya ambil, saya banting. Ibu bapak kalau nggak percaya, nanti kalau dia datang lagi saya bawa, ibu bapak coba kasih handphone. Ntar pasti jawabannya, jangan, Fagi nggak boleh pegang handphone. Jangan kasih handphone Fagi. Nanti kalau dikasih Fagi, handphonenya dibanting lo sama Walid. Kenapa? Ada trauma. Sampai detik ini jujur saya bangga. Jujur Pak, saya bukan ngebesarin anak, enggak. Saya bukan nyombongin anak, enggak. Tapi saya jujur ngelihat Fagi umur 8 tahun ini bisa bikin telur sendiri lewat tutup kaleng kongguan. Pakai lilin. Dia masak, Walid, Fagi mau bikin telur ceplok, boleh nggak? Boleh. Gimana caranya? Kirain pakai penggorengan, kagak. Dia taruh lilin, dia taruh bata, dia taruh kaleng. Dia bikin, dia ambil itu telur, dia makan sendiri. Coba kita lihat, ada otaknya diajak main. Lagi juga kita jadi orang tua pernah gila kok buat anak. Betul nggak? Kita gila buat anak. Maaf, beribu maaf, saya lagi tanya lagi sama ibu, Bu, kenapa anak udah mandi dikotorin lagi? Pakai bedak sampai celemotan begitu ngapain? Biar apa? Biar wangi. Oh, biar wangi. Itu bedak wangi kan ya? Dipakai sedikit wangi nggak? Wangi, nggak usah sampai celemotan juga. Itu kalau lagi nggak pilek. Coba kalau lagi pilek. Kebayang nggak dia punya jalur kemana-mana nggak enak dilihatnya? Gila nggak tuh orang tua? Gila nggak? Udah mandi dikotorin, itu muka sampai kayak buah kesemek. Betul ya? Itu gila yang pertama. Gila yang kedua, ibu pernah nyuapin anak? Pernah ya? Ibu pernah nggak disuapin ibu sama bapak kita sendiri? Pernah nggak? Orang tua kita pernah gila Bu Pak. Yang pertama, ibu nyuapin kita. Nak, sini nak. Pesawat masuk gua nih nak nih. Betul nggak? Ngeng 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 kan gitu ya? Sejak kapan pesawat bunyi ngeng ngeng ngeng? Ayo, sejak kapan? Gila nggak? Bapak nyuapin anak. Nah, nih sepeda roda 2 nih, jalan, ditungguin aja. Nah, stop dulu sini, isi bensin. Lah, ini anak apa mesin patak? Gila nggak? 3. Kegilaan udah yang ketiga. Yang ada lagi yang lebih parah. Anak dimandiin umur 7 bulan, 8 bulan. Kan ditaruh di bak ya? Betul nggak? Pakai air hangat ya? Anak kecil kalau ketemu air ciplak-ciplakan nggak? Main nggak? Ibu bapak ngeliatnya senang nggak? Timbul kegilaan. Ada lagunya. Ada tuh dinyanyiin tuh. Bebek mandi di pakai sabun. Otaknya di mana? Anak sendiri dibilang bebek. Lagi juga sejak kapan bebek mandi pakai sabun? Orang tua gila. Anak mandi di bak dibilang di kali. Keberapa tuh gilanya udah? 4. Yang kelima, ini lebih parah. Ini anak setelah mandi ditaruh di atas kasur, sebelumnya diperlakin. Betul ya? Udah diandukin. Yang namanya anak kulitnya kan sensitif. Kena tangan dewasa kasar. Dia kan geli. Betul nggak? Diminyak telonin, dia bergerak, tangan gerak, kaki gerak, betul? Dipakein bedak, giginya nggak ada, belum kelihatan ya. Makanya kalau ngelihat aki-aki ini kalau nggak ada gigi sedep banget dilihatnya. Gerak-gerak tangannya, kenapa? Ini yang kita bisa jadi gila. Ada lagu tapi saya nggak tahu siapa penciptanya. Demi Allah, mungkin orang Cilegon ada yang tahu. Siapa ciptaan siapa di lagu? Nang ning ning nang. Ayo ciptaan siapa nih lagu? Ayo kasih tahu saya. Pak Wali kali tahu. Bapak DPRD, ciptaan siapa ini lagu? Berarti serentak se-Indonesia tahu di lagu ya. Ini jujur demi Allah, saya pernah ceramah ke Hong Kong. Orang Hong Kong itu lagi gendong bayi tetap nang ning ning nang. Lah, sampai sini ya. Sama. Ada lanjutan itu lagu tuh.
Nang ning ning na. Nang ning ning na. Anak siapa? Anak siapa? Gila nggak? Yang mandiin dia, yang minyak telonin dia, yang bedakin dia, dia tanya anak siapa? Anak siapa? Orang tua ridho gila buat siapa? Anak. Tapi ada anak sekarang yang ridho gila buat orang tua. Ini bulan Sya'ban, jangan putus silaturahmi sama orang tua. Ingat, sukses apapun kehidupan kita, tanpa ada doa orang tua, kebencian hati orang tua masuk di dalam diri kita, maka hancur kehidupan kita. Sahabat Nabi, sholat belakang Nabi, perang bareng Nabi, saat Uhud menjadi tameng Nabi, meninggal nggak sanggup nyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Cuman karena apa? Cuman karena dia bilang dia memakan makanan istrinya, bukan makanan ibunya. Dikasih 2 masakan, yang dimakan masakan istrinya, ibunya nggak dimakan. Sakit hati ibunya. Sampai terakhir ini sahabat udah nggak kuat. Udah dibilang, dituntun sama Nabi. Yang nuntun Nabi, Bu, Pak, yang nuntun Nabi, la ilaha illallah, nggak mau juga. Sampai dicari tahu ternyata ada kedurhakaan kepada ibunya. Ibunya pernah sakit hati sama ini anak. Apa jawabannya? Dibawa ini anak di hadapan ibunya. Bu, maafin, ridhoin. Enggak, saya enggak ridho. Saya tidak akan ridho. Baik, kalau ibu enggak ridho, ini udah seminggu sakratul mautnya. Sudah seminggu sakratul maut. Wahai sahabatku, ambil kayu bakar. Disuruh ambil kayu bakar, ditaruh di atas kayu bakar. Ya Rasulullah, apa yang kau ingin lakukan? Kata ibunya. Saya ingin membakarnya di dunia, biar dia merasakan panasnya api akhirat. Apa jawaban ibunya? Ya Rasulullah, saya ridhai, saya ampuni dan saya maafkan. Baru nyebut la ilaha illallah Muhammadur. Hati-hati, orang tua kita kunci surga. Kita mau sesukses apapun tetap orang tua. Bapak wali bisa jadi wali kota adalah doa orang tua. Bapak DKM bisa sampai seperti ini. Para kiai, para alim ulama semua ada dalam doa orang tua. Bapak DPRD semua diberikan doa dari orang tua. Ingat, tanpa orang tua hidup kita nggak ada apa-apa. Maaf beribu maaf, kita bisa ziarah sampai kemanapun. Kita bisa keliling Wali Songo, kita bisa ziarahin. Tapi makam orang tua di samping rumah kita nggak pernah datengin, percuma. Pahala kita nggak bakal dapetin, keberkahan kita nggak bakal gapai. Cari tangan orang tua, cium tangan orang tua, sujud di kakinya. Saya kalau ngomongin orang tua, saya betul-betul sensitif. Kok ada anak yang jauh dari orang tua? Kok bisa? Saya beberapa kali saya di TikTok, di Instagram, di Facebook, di YouTube, kedengkian anak kepada orang tua kok dipampang, itu aib. Aib. Dengan kesenangan menjelekkan orang tua, ini yang bahaya. Bahaya Bu, Pak, maaf demi Allah, kita nggak bakal jadi manusia hebat kalau bukan karena dari doa orang tua kita. Kedua apa? Guru-guru kita. Sayangin guru-guru kita. Ini udah mau Ramadan, cium tangannya. Guru, ustadz, ustazah, tolong apa yang kalian telah berikan kepada kami, ridhoin, ikhlasin. Mudah-mudahan ilmunya jadi manfaat untuk kami. Minta kepada mereka, minta datengin mereka. Ini adalah salah satu yang diajarkan oleh para salaf. Ini Sya'ban, yang belum pernah berpuasa, puasa. Puasa di bulan Sya'ban ini. Nabi sampai Siti Aisyah mengatakan, tidak pernah aku melihat Nabi puasa lebih banyak daripada bulan selanjutnya sebelum Sya'ban. Daripada sebelum-sebelumnya, Sya'ban ini Nabi hampir semuanya Nabi puasa. Rajab hampir semuanya dipuasain. Kenapa? Karena ambil keberkahannya. Bib, saya nggak bisa kayak Nabi, saya nggak bisa ikutin Nabi. Apa kata Nabi? Seandainya saja mereka punya kemampuan, pasti Allah akan berikan keringanan. Tapi jika nggak mampu, maka puasalah sebagaimana Nabi Allah Daud. Hari ini puasa, besok enggak. Hari besok puasa, besok enggak. Selama 1 tahun. Biar apa? Biar Allah berikan pahala yang besar dari apa yang telah kita inginkan selama ini. Surga kita gapai insya. Mau masuk surga enggak? Mau masuk surga?
Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima sama Allah. Mudah-mudahan Ramadan yang di depan mata jangan sampai disia-siain. Ingat, terakhir dari saya, Nabi pernah mengatakan di dalam satu hadis, celakalah, celakalah, celakalah. 3 kali Nabi sebut celakalah. Sahabat bertanya, Sayyidina Umar bertanya, apa yang membuat celaka ya Rasulullah? Celakalah datangnya pada umatku tatkala Ramadan telah pergi, namun dosanya belum diampuni oleh Allah. Na'udzubillahi min. Makanya jangan sampai perbuatan baik diduluin, ya, yang nggak baik singkirin, dengki di dalam hati minggirin. Biar kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita gampang dan mudah di dalam beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal